Kau gak pernah lihat. Pangeran Dara, aku mewakili Sekte Gamuh, pemimpin 3000 sekte datang untuk ajukan permintaan. Mohon turun tangan basmi kodok pemaksa langit. Selamatkan umat manusia. Aku wakili pemimpin 72 gua datang untuk ajukan permintaan. Mohon turun tangan untuk membasmi kodok pemaksa langit. Pangeran Dara, aku berjanji atas nama 3000 pemimpin sekte. Kalau Anda nggak kembali, kami pasti akan merawat istri dan putri Anda. Pangeran Dara, mohon bantuannya. Hah? Aduh, ini, aduh. Halo Kevin, aku kasih tahu, kau pasti gak percaya. Tadi ada seorang anak perempuan menerobos keluar dari bumi. Pangeran Darah Raja Iblis, Anda yakin ini putri Anda? Bukannya leluhur iblis? Gawat. Segel energi spiritual Ella rusak. Ini bisa bawakan malapetaka. Bikin gemparan besar seperti ini, tamat riwayatku. Pangeran, Tuan Putri begitu kuat. Bukannya ini bagus? Benar. Kalau kusuruh kau jaga anakku, kau takut gak? Halo? Apa? Suamiku sudah mau melahirkan. Aku segera pulang. Kembali. Bahkan kalian pun takut. Kalau seluruh dunia tahu kemampuan putriku, bukankah dunia akan kacau balau? Sampaikan ke kultivator di seluruh dunia. Jangan bocorkan kekuatan putriku. Baik. Halo, siapa ini? Aku sedang sibuk jaga anak. Buat apa telepon aku? Rio, sudah berapa kali aku bilang? Ella itu sudah mau ujian. Kau bawa dia kemana lagi? Sayang, aku pulang sekarang. Ella, cepat kembali. Sudah harus pulang. Kembalilah. Bu ini, ayah Anda menelpon. Dia bilang krisis bisnis kali ini cuma keluarga cuaca yang bisa bantu kita. Dulu keluarga Anda skandal, keadaan memaksa. Aku asal cari pria, menikah dan punya anak. Ayah Anda mendesak Anda menikah lagi. Apa? Ella, jangan main lagi. Cepat pulang. Tuan Putri beneran pulang. Tapi caranya nggak benar. Aduh Ella, jangan terlalu menonjol. Ayah, aku pergi selamatkan dunia. Boleh ya nggak kerjakan PR, nggak ikut kursus lagi? Kau tetap harus kerjakan PR. Kalau enggak, istriku akan marah. Faris! Pangeran, ini Dewa Naga dari Kerajaan Laut Timur. Cepat berubah ke wujud semula. Pulang. Pangeran harus berubah lagi. Aku putra mahkota dari Kerajaan Laut Timur. Bolehkah aku jaga harga diriku, Tuan Putri? Bantu aku bicara sama ayahmu. Ayah, kasihani Baris. Jangan begitu, oke? Harga diri apaan? Bahkan aku pun gak punya harga diri. Kalian berdua mau punya harga diri? Hah? Cepat atau lambat, aku mau ambil kembali semuanya yang hilang. Ingat, jangan bocorkan identitas putriku. Kecuali kalian mau dunia kacau. Baik. Baris, pulang, jalan! Jadikan naga tribulasi sebagai tunggangan. Ini masuk akal. Ayo pulang. Berhenti. Rio. Ini yang kau sebut latihan.
Aku bawa Ella keluar buat jalan-jalan. Begitu kau telepon, aku langsung pulang. Sayang, aku kangen kau. Rio, aku gak keberatan kau itu orang awam. Tapi kau gak boleh mencelakai anakku. Kau mengerti? Di dunia ini cuma ada dua hal yang paling penting. Uang dan kultivasi. Kedepannya Ella akan menjadi pewaris keluarga. Apakah mau dia menjadi sepertimu? Jadi pecundang yang gak berguna. Pecundang? Aku dan Ella cuma rendah hati. Benar kan? Benar. Rendah hati. Rio, kau sudah mengecewakan aku. Aku gak berharap kau membantu aku. Aku cuma berharap kau bisa menjadi ayah rumah tangga yang bertanggung jawab. Bukannya orang awam yang cuma tahu membuang. Sayang, aku pasti bertanggung jawab. Lihatlah anak kita. Sangat kuat. Ibu, lihatlah betapa kuatnya aku. Ella, jangan mencontoh ayahmu. Gak punya uang, gak punya kultivasi, gak punya prestasi apapun. Kau bukan terlahir di keluarga biasa. Karena itu, kau harus lebih giat dari anak-anak yang lain. Besok, tes kekuatan spiritual sangat penting. Kau mengerti? Ibu, jangan khawatirkan soal tes. Aku bahkan malas ikut tes. Rio, lihatlah anak yang kau didik ini. Sudah sombong sejak kecil. Dia. Sayang, aku sudah tahu salah. Aku pasti bimbing Ella tingkatkan kultivasinya. Aku sudah tahu salah. Cukup. Selalu seperti ini. Cuma tahu minta maaf. Bu Winnie, ayah Anda sudah tiba. Sedang menunggu Anda. Aku menghabiskan banyak uang buat daftarkan Ella ke kursus ini. Besok, antar dia ke sana tepat waktu. Cepat. Aku beneran harus menikah lagi. Rio, aku harap kau lebih bisa diandalkan. Ella, jangan terlalu menonjol di kelas. Simpan kekuatanmu. Jangan kira karena kau putriku, kau boleh rundung teman dan diperlakukan khusus. Kau dengar? Oke. Nanti aku harus bicara sama wali kelas, supaya anak liar pun boleh ikut kursus. Gimana kalau guruku tanyakan soal ayah? Bilang saja ayahmu itu adalah orang awam. Gak punya bakat dan energi spiritual. Lihatlah Ella-ku. Badannya kuat sekali. Pergilah. Benar-benar bagus. Halo. Dalam sejarah manusia, kodok pemangsa langit berapa kali timbulkan masalah buat kita? 6 kali. Salah. 7 kali. Setiap kali membuat manusia rugi besar. Kau berani menjawab, keberanianmu patut dipuji. Semuanya harus belajar darinya. Ilmu pemanggil yang sudah kita pelajari, majulah ke depan buat tunjukkan ke kita. Gagal pun nggak apa-apa. Wah. Ular pelangi versi muda. Teruslah berlatih. Kelak, ilmu pemanggilmu pasti bisa jadi bangsawan naga. Semuanya harus lindungi Jarta. Guru, ular hanya bisa jadi naga biasa, nggak bisa jadi bangsawan. Ngomong kosong, terlihat jelas kau nggak fokus belajar. Begini caranya, orang tua mendidik kau. Boris juga bilang begitu. Duduk. Ayahku juga bilang begitu. Ayahmu Raja Iblis. Katanya dia orang awam. Orang awam. Bahkan tukang sapu pun punya kecerdasan. Bisa-bisanya ayahmu cuma orang awam. Sini, tunjukkan ke semua orang apa yang diwariskan oleh ayahmu. Kenapa? Gak bisa. Kalau hari ini kau gagal, panggil ayahmu ke sini. Biar semuanya tahu apa itu orang awam.
Astaga. Ada apa ini? Teknik transformasi, berubah. Aku datang. Siapa yang berani halangi aku? Oh, ternyata dia. Oh, Pak Guru, aku berhasil. jangan lepaskan aku. Ini. Pak Guru, aku ayahnya Ella. Ayah Ella. Kaulah pecundang yang nggak punya bakat spiritual itu. Benar. Pak Guru, jangan bilang ayahku seperti itu. Lihat saja dia. Bohong, cari perhatian, dan melawan guru. Aku tahu kau suaminya Bu Winnie, ayah rumah tangga tukang urus anak. Entah gimana kau didik anak. Hah? Benar. Benar apaan? Kalau bukan harga Ibu Winnie, aku nggak akan mau ngajar dia. Anak seperti Ella nggak akan lulus seumur hidup. Itu semua karena punya ayah payah macam kau. Pak Guru, jangan marah. Bunuh guru ini. Buat kekacauan biar bisa kabur waktu ricu. Mario, aku terus terang saja. Kau beruntung bisa jadi menantu keluarga Wangsa. Pak Guru, jangan bilang begitu. Di depan anak-anak. Ini fakta. Kodok jelek mau pacari angsa pula. Tapi angsa ini kau beneran dapatkan. Pak Guru, kau sudah keterlaluan. Kau mana boleh bilang istriku kodok jelek? Maksudku kau. Dasar kodok jelek. Nggak tahu diri. Tapi sudahlah. Kurasa kau juga nggak bisa ambil keputusan. Lebih baik ku suruh Bu Winnie jemput anaknya pulang. Jangan Pak Guru, tolong kasih Ella satu kesempatan lagi. Pak Guru, aku datang. Bu Winnie, anak ini bodoh dan suka bikin masalah. Aku nggak bisa ngajar dia. Bawa pulang saja. Jangan, Pak Guru. Rio, desa pecundang, kau tahu betapa banyaknya uang yang dihabiskan Bu Winnie biar Ella bisa kursus di sini. Di tengah jalan gurunya menelpon suruh kami datang. Habiskan uang buat ikut kursus ini. Sayang, nggak apa-apa. Kedepannya, kau usah pikirkan uang. Suamimu punya uang. Rio, bisakah kau berhenti berlagak hebat? Tamat riwayat ayah, bikin ibu marah lagi. Sejak kapan El belajar berbohong? Dia nggak bohong. Kau yang ngajarin dia kan? Rio, aku minta tolong. Jangan merepotkan aku lagi. Dulu, kalau bukan karena aku harus menikah buat membungkam media, kau kira aku akan... Sayang, kita bahas anak saja. Ella memang nggak bohong. Dia sama anak-anak yang lain memang agak berbeda. Iya, aku malas dengarkan penjelasan. Bisnis keluarga sedang kesulitan. Bu Winnie setiap hari bekerja keras sedangkan kau sudah nganggur, disuruh jaga anak saja kau malah merepotkan Bu Winnie. Kau payah sekali. Bu Winnie, menurutku Tuan Besar benar. Sayang, perusahaan sedang kesulitan, kenapa nggak bilang ke aku? Aku suamimu. Kau nggak usah sungkan. Kau butuh berapa? Ku suruh Bibi Yuri antarkan buat kau. Konglomerat Jarta, Bibi Yuri, kau telepon, dan dia bisa langsung mengantarkan kau uang. Dia konglomerat? Nggak masalah. Suamimu punya uang. Ella, maafkan ibu. Ibu nggak bisa membiarkan kau ikut dengan dia lagi. Dia bisa mencelakaimu. Ella, kau akan ganti ayah. Kalau aku berusaha untuk tampil hebat, ayahku nggak usah pergi. Tuan Muda Erwin, terima kasih buat kali ini. Gak usah bilang makasih. Aku gak bantu kalian secara gratis. Investasi mudah dibicarakan. Tapi Nona Winnie harus terima ini. Tuan Muda Erwin, apa maksud Anda? Dia gak kasih tahu kau, Nona Winnie. Aku mencintaimu. Kalau kau mau nikah sama aku jamin keluarga Wangsa bisa melewati masa sulit ini. Winnie, terimalah permintaannya. Sudah dipertimbangkan, Nona Winnie. Kesempatan itu gak datang 2 kali. Tuan Muda Erwin, mohon maaf. Terima kasih. Tapi aku sangat mencintai anakku. Jadi, Apa maksudmu? Aku gak keberatan kau sudah punya anak. Kau malah jual mahal. Winnie, ini satu-satunya kesempatanmu. Terimalah. Cari aku setelah pikirkan baik-baik. Tapi waktumu gak banyak. Aku gak kekurangan wanita dan uang. Tapi kau kekurangan uang. Tuan Muda Erwin. Winnie, memangnya Rio pantas dipertahankan? Hah? Tuan Muda Erwin, dari kalangan atas.
Dia nggak bercanda. Hah? Kalau terlambat sehari, dia bisa diambil orang lain. Saat itu tiba, tamat riwayat kita. Ayah, kita masih punya kesempatan. Di ulang tahun kakek nanti, kita bisa minta dukungan dari kakek. Mana mungkin? Keluarga kita, sistemnya seleksi berdasarkan kemampuan. Kalau bisnis kita gagal, bisa jadi kita disatukan sama cabang keluarga lain. Kalau Ella bisa mendapatkan juara pertama di pentas generasi muda besok jadi calon pewaris, kita punya harapan. Maksudmu, jadikan Ella sebagai calon pewaris keluarga yang berikutnya. Hari ini, Ella harus jadi calon pewaris keluarga. Hari ini harus tampil baik. Aku nggak mau ganti ayah. Astaga, aku panik. Tahun ini jangan suruh anak-anak bersaing. Jangan suruh anak-anak bersaing. Bisa-bisa bumi ini hancur. Selamat ulang tahun ke-80 Pak Jo. Semoga panjang umur dan punya rezeki melimpah. Selamat ulang tahun kakek buyut. Baik. Wah, kau ini, kau berani sekali. Kakek ulang tahun, cuma keluargamu yang terlambat. Kenapa? Keluargamu sudah mau bangkrut, gak sabar mau melarikan diri. Kalau bangkrut, bergabunglah sama kami. Aku pasti carikan pekerjaan yang santai buat kau, seperti pengurus rumah. Sekelompok pecundang berlaga hebat pula. Kakek, maaf, aku... Sudah, karena sudah datang. Kebetulan hari ini diadakan seleksi calon kepala keluarga. Ayo kita mulai. Kenapa tiba-tiba terasa dingin? Ada aura perkasa. Ella, anjing bodoh yang kau bending ini binatang roh? Iya, halo kakek buyut. Bagus. Masih kecil, sudah bisa memanggil binatang roh. Bagus. Ella, suruh binatang rohmu pukul kakek buyut. Biar kakek buyut lihat tingkat apa dia. Bagaimana? Wah, bagus sekali. Tapi pukul kakek buyut itu nggak boleh. Lamban dan gak tegas. Gimana kalau keledakan gunung di sana? Kau bilang kau mau ledakan gunung Aro itu? Anak ini bicara nggak tahu batas. Tapi karena kakek sudah kasih kesempatan, selama dia tampil baik, kakek pasti akan kagum. Aku kasih tahu. Aku, pendekar tingkat 1 pun gak sanggup. Lebih baik kau suruh binatang rohmu itu serang kakek buyut. Kalau kau bisa bikin aku mundur sedikit saja, akan aku kasih hadiah. Kau boleh duduk di sana bersamaku. Setuju? Kakek, belakangan ini Ella sangat giat. Kultivasinya berkembang pesat. Ella, cepat tunjukkan pada kakek buyut. Kasih putrinya Win kesempatan duduk di kursi kepala keluarga. Ini kurang pantas. Apa kau bilang? Maksudnya, putri jelekmu ini gak pantas jadi kepala keluarga. Kenapa? Kepala cabang gak guna macam kau, keberatan. Ella patuh dan cerdas, gak kalah dari siapapun. Karena kakek sudah kasih ujian, Ella akan ikut ujian sesuai peraturan. Gak melanggar ketentuan, semuanya tergantung hasil evaluasi. Mana ada yang gak pantas? Kau mengoceh panjang lebar. Kakak, aku jadi sungkan bongkar aibmu. Keluargamu nggak berguna. Sekarang, minta bantuan sama keluarga cuaca. Pantas kau bawa putrimu yang malu-maluin. Ternyata supaya dapat kekayaan. Ternyata takut diri sendiri malu-maluin. Makanya suruh anaknya yang jelek maju. Ada peribahasanya. Oh, menjual putri demi kekayaan. Aku mirip ayah. Aku nggak jelek. Anak apa? Anak jelek. Sayang, kau baik-baik saja. Siapa yang pukul aku? Siapa? Rio nggak punya kemampuan seperti ini. Tapi dia berani maju. Berarti dia masih peduli sama keluarga ini. Kerja bagus. Pukul majikan harus lihat anjingnya. Beraninya tindas majikan di depanku. Tunggu, bukannya aku kodok. Siapa? Siapa yang pukul aku? Sudah. Kau yang pukul aku. Menantu materi lokal rendahan kulung. Bukan kau. Cukup. Kakek ini. Kau keberatan dengan keputusanku? Enggak. Ella, kakek buyut sudah siap. Keluarkan jurus. Aku pukul kakek buyut sampai terkapar. Sekuat tenaga.
Kakek buyut cuma pakai 1% kekuatan. Pasti nggak akan melukaimu. Ayo, kerahkan semua kekuatanmu. Cuma pakai 1% kekuatan. Selama Ella bisa bikin kakek mundur, keluargaku bisa diselamatkan. Kakek buyut, aku nggak mau hadiah. Kasih saja hadiahnya ke ibuku. Kalau gitu kakek buyut berdiri. Ini hari ulang tahun kakek. Nggak seharusnya bertarung. Kita hentikan ujiannya. Tunda dulu. Lamban dan gak tegas. Kalau gitu besok baru ujian. Kita uji bersama-sama. Kukira punya keahlian khusus. Anak memang cerminan dari ayahnya. Kau nggak mengerti. Seorang pengecut bantu seorang pengecut, sekeluarga pengecut. Winnie, kau murahan sekali. Sekian rendahan seperti Rio pun kau mau. Punya anak pula. Aku rasa kau terlalu kesepian, kan? Nikah sama pecundang seperti ini, pantas saja keluargamu seumur hidup diremehkan orang. Aku melarang Ella bertindak karena aku takut melukai kakek, gemparkan dunia, rusak masa kecil putriku. Kalian nggak terima? Hadapi aku dulu. Rio, kau benar-benar mau menghancurkan keluarga ini. Ella, ikut kakek buyut ke lokasi ujian dulu. Ibu. Ella, ayah dan ibu baik-baik saja. Dengarkan kata ayah, pergi dulu. Tapi ayah nggak bohong. Pergi saja, pergi. Aku tahu, kau supaya nafkahi keluarga. Tapi Ella juga berbakat. Kau harus percaya sama anak kita. Rio, kau tahu demi keluarga ini apa yang kau korbankan? Aku hampir. Oke. Kau bilang Ella berbakat. Aku percaya. Dia berbakat. Kenapa nggak biarkan dia mencoba? Sayang, aku bersumpah, kalau hari ini Ella turun tangan, kakek kita akan mati. Rio, apa kau sadar yang kau katakan itu? Kakek itu pendekar tingkat 1. Pendekar tingkat 1 di Jakarta. Totalnya nggak lebih dari 100 orang. Kau nggak berpikir dulu sebelum berbohong. Aku Kau mau balas dendam kah? nggak bermaksud begitu. Aku mengerti. Dulu demi meredakan skandal, aku menikah denganmu. Memang gak adil untukmu. Kau boleh saja gak mencintaiku, tapi tolong cintailah anakmu dengan baik. Jangan merusak masa kecil Ella. Kalau kau terus begini, maka kita cerai saja. Bukan. Aku. Setiap kali harus tunggu Winnie. Memangnya dia orang penting. Nanti waktu Tuan Muda Erwin datang, biar kulihat apa dia bisa sesombong itu. Satu-satunya kegunaan Winnie, tarik investasi buat keluarga Wangsa. Benar juga. Aduh, maaf ya, maaf. Aku datang terlambat. Hei, pinjamkan aku mainan binatang rohku. Enggak. Tolong, aku pusing. Lepaskan aku. Cepat berikan padaku pecundang. Nggak mau. Nggak mau. Berikan padaku. Anak haram. Ibuku bilang ayahmu pecundang. Kau juga pecundang. Ayahku bukan pecundang. Ayahku Raja Idris. Nggak boleh menjelek-jelekan ayahku. Dasar pecundang. Ayo pukul dia. Anak sialan, beraninya kau pukul putraku. Nah, kau baik-baik saja. Anak sialan, kau cari mati. Hentikan. Kau mana boleh pukul anak-anak, bahkan memakai tenaga dalam. Dasar memang anak kurang ajar. Putrimu Ella masih kecil sudah tindas orang. Dia pukul putraku, gak boleh dikasih pelajaran. Aku gak berkelahi. Mereka yang duluan rebut binatang rohku. Omong kosong. Bakat putraku luar biasa. Sudah lama kuasai ilmu perantara. Mana mungkin rebut binatang rohmu? Putriku juga selalu diantar jemput pakai mobil mewah. Gembok panjang umur dia terbuat dari meteori. Bahkan bintang di langit pun kan ku ambilkan untuk. Aku dengar Ella dibesarkan oleh Rio. Pantas kurang ajar. Aku ini masih kakak kalian. Kalian gak pantas mengatai putriku seperti itu. Gak becus didik anak malu-maluin keluarga saja. Kau gak bisa didik, biar aku bantu kau didik. Kau halangi lagi, ku tampar kau. Rio, lepaskan. Rio, lepaskan. Oh, lagi-lagi orang perkasa itu. Jangan-jangan Rio. Pecundang beraninya kau pukul istriku. Kalian semua, lihat kan? Aku nggak lakukan apa-apa. Antara Rio atau Ella. Nggak mungkin anjing bodoh itu kan. Semua orang lihat.
Orang awam nggak berguna ini. Pegang tangan keadian, masih mau menyangkal. Rio, itu beneran kau. Kau bodoh. Kau sendiri bilang aku orang awam. Aku bahkan nggak bisa kultivasi, mana mungkin ulahku. Memang benar. Kebenarannya cuma satu. Dian nggak kultivasi dengan baik. Benar, pasti begitu. Iya, benar. Benar sekali. Sedangkan orang awam itu mustahil. Juga nggak mungkin ulah anak-anak. Sedangkan binatang roh ini, cuma anjing bodoh. Masalah ini belum selesai. Rio, hari ini salah satu dari kita harus mati. Lancang. Cuma masalah sepele. Ribut-ribut pula. Evaluasi calon kepala keluarga. Dimulai sekarang. Baik, kakek. Apa? Ujian ini dibagi menjadi 2 bagian. Tes panah dan tes kekuatan. Pada generasi muda bergiliran maju. Tarik busur tembak panah spiritual ke arah kayu misteri. Pemenang ditentukan berdasarkan tingkat akurasi dan kedalaman kayu. Baiklah, aku contohkan ke kalian. Lingkaran 10, kedalaman 30 cm. Papanya terbuat dari kayu misteri. Kakek pun nggak bisa menembusnya. Pakai kayu misteri buat ujian anak-anak, bukankah itu terlalu sulit? Takut apa? Sudah tahu siapa juara terakhir. Ella, apa kau latihan dengan baik di kelas panah? Hah? Ibu tenang saja. Aku nggak ikut satu kelas pun. Apa kau bilang? Rio, bukannya aku sudah daftarkan kelas itu. Kenapa kau nggak bawa dia ke sana? Kau daftarkan belasan kursus buat Ella. Dia mana mungkin bisa ikut semuanya. Karena Ella nggak bisa. Dan kita jangan paksakan. Menurutku, Ella nggak perlu buktikan kemampuannya lewat evaluasi. Jadi nggak perlu ikut. Nggak ikut? Apa kau tahu apa yang kau ucapkan? Kalau tahu kau nggak mau keluarga ini, lebih baik dulu aku menikah dengan Ibu, ayah sudah suruh Paman Doni ajarkan aku. Paman Doni apa? Sepertinya orang panggil dia Raja Empat Gelar. Raja Empat Gelar. Raja 4 gelar. Doni yang gak terkalahkan 4 abad. Doni jadi guru Ella. Rio, ini nggak mungkin. Ada apa ini? Ella, kau nyaris membunuhku. Tuan Doni. Sayang, aku memang kenal Doni. Nanti bawa kau temui dia. Menurutku Ella nggak usah ikut ujian. Ella nggak perlu turun tangan. Rio, jangan kau kacaukan ujian Ella. Kenapa kau nggak sekalian bilang Master Doni itu ayahmu? Rio, kau cuma perawat panci jompo, pandai sekali berakting. Kenapa? Kau ketularan, jadi pikun. Coba pikirkan, kenal Doni perlu dibanggakan. Di dunia ini yang bisa sanyi Raja Empat Gelar, cuma Raja Iblis. Kenapa Rio? Kau mau ngaku jadi Raja Iblis? Putrimu ini adalah Tuan Putri. Ella, hari ini kita nggak pulang. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Siap, Komandan. Menangkan kompetisi, Komandan. Lihatlah, Ella kesayanganku. Pasti IQ-nya mencapai 160. Ingat, kontrol kemampuanmu. Cuma perlu kena sasaran. Kau ini, kau tahu aturan keluarga Wangsa. Yang lemah akan tersingkir. Kau kalah, aku nggak rebut hakmu. Juga nggak suruh kau berlutut dan mundur. Tapi, kau harus terima permintaan Erwin. Kau tahu dari mana? Bukan cuma kami yang tahu, kakek juga setuju. Kakek, beneran mau? Keluarga pebisnis nggak perlu merasa kaget. Sayang, ada apa dengan Erwin? Dia ajukan permintaan apa? Pergi. Sekarang kau baru peduli pada keluarga. Aku selalu peduli sama keluarga ini. Panah pertama, Putri Kenny, silakan maju buat ujian. Lingkaran 8, kedalaman 1 cm. Masuk kayu. Kawin, bersiaplah berkorban untuk keluarga Wangsa. Lingkaran 10, kedalaman 4 cm. Hore, yeay. Aku bisa kalahkan. Aduh, putra Dian hebat sekali. Oh ya, bakat seperti ini menandakan menantu ini mempunyai bibit unggulan. Sepertinya calon kepala keluarga sudah jelas. Duh, nggak sehebat itu.
Bukannya masih ada satu keluarga yang belum tampil? Gen rendahan, sekalipun dipadukan sama keluarga Wangsa, gak bisa lahirkan bibit unggul. Punya anak seperti ini, lebih baik menikah lagi dengan Tuan Muda RW. Satukan kekuatan, lahirkan keturunan tangguh buat keluarga. Ella, giliranmu. Maju. Tenang saja. Astaga, dia pernah bilang nggak usah belajar. Rio sangat hebat. Jangan-jangan semua ini benar. Tolong lindungi aku. Anak macam apa ini? Bahkan dewa perang pun gak bisa guncang bumi. Gak mungkin. Ada apa ini sayang? Ada apa ini? Kabar baiknya, keluarga punya anak langit. Kabar buruknya, anak kakakmu yang baru kau marahi habis-habisan. Gawat. Kalau Ella tembakan panahnya, keluarga Wangsa pasti akan terbang tinggi. Untung tadi nggak mengenaiku. Gak seru, gak mau main lagi. Aku mundur dari dunia kultivasi. Bumi sudah mau hancur, gak ada habis-habisnya. Sekte, dengarkan perintah, aktifkan formasi, lindungi bumi. Calon pewaris kali ini sudah pasti adalah Ella. Rio, apa kau gila? Rio, apa kau gila? Rio, kembali. Cepat kembali. Aku nggak bisa turun tangan. Cuma bisa hentikan Ella. Jangan ganggu Ella, cepat kembali. Ella, panah ini nggak boleh ditembakkan. Mereka semua bisa kaget. Tapi ayah, kalau aku nggak buktikan kehebatanku, aku perlu ganti ayah. Siapa mau gantikan aku? Siapa yang berani? Ayahmu begitu hebat. Kau tenang saja. Aku bercerai denganmu. Panah sudah dilepas, laporkan hasilnya. Laporkan hasilnya. Di mana orangnya? Kena sasaran? Tebus kayu. Berapa kedalamannya? Meleset. Beneran meleset. Sudah kuduga anak ini payah. Anak adalah cerminan orang tua. Karakter Rio kelihatan begitu lemah. Sekalipun Ella cukup berbakat, dia nggak akan bisa sukses. Kakek, kasih putriku satu kesempatan lagi. Itu gara-gara Rio mengganggu dia. Gak sah. Kau ini, karma itu nyata. Putrimu tidak putraku. Sekarang kau dapat balasannya. Cepat berlutut buat minta maaf ke putraku. Dia, kita ini keluarga. Waktu kecil orang tua sibuk. Akulah yang selalu merawat kau dan Kenny. Bisa-bisanya kau suruh aku berlutut ke putramu. Jangan sok dekat. Memangnya kita akrab. Kau sudah bangkrut. Mau andalkan putrimu buat balikan situasi. Kau kira dirimu hebat ya? Kenyataan kau nikah sama pecundang. Lahirkan anak pecundang. Dendam kau libatkan keluarga. Sekalipun kalah cuma satu babak saja. Kita memang bersaing jadi calon pewaris. Tapi gak ada hubungan sama keluargaku. Jangan hina putriku. Kamu nggak pantas jadi kepala keluarga. Sama sekali nggak pantas. Cepat berlutut sama anak kami. Dasar wanita siang. Gak mau. Kembalikan rencana ke aku. Berlutut baru kukembalikan. Atau suruh suamimu gantikan kau berlutut saja. Tindas putraku, seluruh keluargamu harus berlutut dan minta maaf ke kami. Kami ini cuma rendah hati. Kau malah anggap kami mudah ditindas. Pecundang dan anak pecundang. Apa otak kalian bermasalah? Apa kau bilang? Hah? Orang paling payah, malah paling sombong. Winnie, ini suami baik yang kau pilih. Masih perlu memanah. Sudah Rio. Aku cuma jujur sayang. Dengan aura Ella tadi, pasti perlu kena sasaran. Kalau harus kena sasaran buat buktikan diri, bukankah itu sangat konyol? Benar. Sedekat ini pun tembakannya meleset. Terbukti, genmu rendahan. Anakmu pun cacat. Siapa bilang panah ini nggak akan kena sasaran?
Heh, bocah tengik. Panahmu apa bisa berbelok? Nggak bisa. Memangnya kenapa? Pasti kena sasaran. Ella, jangan-jangan kau... Iya. Aduh, itu baik keluarga Wangsa. Winnie, kau lebih baik jangan bawa anak ini keluar. Malu-maluin. Masih kecil sudah suka pamer, terus-terusan berbohong. Anak seperti ini, kalau muncul bersamaan sama anak-anak dari keluarga terpandang, bukankah akan malu-maluin keluarga Wangsa? Kalian semua berlutut buat minta maaf. Selain itu, juga harus ganti marga, pergi dari keluarga Wangsa. Gak mungkin. Baik cerdas maupun gak berbakat, itu bukan sesuatu yang bisa dipamerkan. Cukup, Rio. Kamu bikin aku gila. Bukan, sayang. Ibu, semua ini salahku. Jangan marah sama ayah. Jangan. Ella, ayah baik-baik saja. Ibu cuma lagi main sama ayah. Jangan sentuh anakku. Kau sudah gila. Kau tahu tempat apa ini? Kau tahu buat apa kita datang ke sini? Sebenarnya kau sedang apa? Musuh saling serang, aku suka lihat. Sini, biar kulihat. Apa ada yang menarik? Aku nggak lakukan apa-apa. Kembalikan anakku. Ibu, aku baik-baik saja. Orang macam dia nggak bisa melukai-ku. Rio, cepat rebut Ella kembali. Rebut dia kembali. Sayang, kalau Ella sudah puas bermain, dia akan kembali ke pelukanmu. Rio, kau tahu akibatnya kalau Ella berada di tangan mereka. Apa akibatnya? Kau kejam sekali. Ella itu putri kandungmu. Ayah jahat. Jangan bongkar rencanaku. Kalian sekeluarga sama sekali nggak anggap aku. Aku manusia, bukan? Aku tanya, aku manusia, bukan? Jawab aku. Kau gila. Berisik sekali. Bisakah kau diam? Tolong jangan menyusahkan aku lagi. Sekarang rencana kepala keluarga dan Ella ada di tangan mereka. Kau bikin mereka marah. Kau mau lihat aku mati. Keluarga Wangsa juga keluargamu dan Ella itu adalah anakmu. Aduh, tenang dulu. Sayang, tenang saja. Segala sesuatu yang direbut akan kuambil kembali. Kumohon pada kalian, kembalikan rencana kepala keluarga dan Ella kepadaku. Yang satu adalah hasil jerih payahku. Satunya lagi adalah buah hatiku. Mengingat hubungan kita dulu, kembalikanlah. Anak dan rencana kepala keluarga. Kau cuma boleh pilih satu. Kamu sekejap itu. Kau sendiri yang payah, gagal lindungi karirmu. Suami nggak berguna, anak pun payah. Mau salahkan siapa? Benar. Hah? Ibu, pilih rencana saja. Aku bisa atasi. Ella, ini peringatan terakhir buatmu. Jangan mencontoh ayahmu berbohong. Sayang, nggak usah pilih. Kalian. Ayah dan anak pecundang. Sudah di ujung tanduk masih sahabat. Kalau kau nggak peduli sama anak ini, oke, ku kabulkan keinginan. Sekarang, ku hisap bakat spiritualnya. Biar putrimu jadi orang awam seperti kau. Sia-siakan jumlah kandidat saja. Sekarang ku hisap habis bakat spiritual putrimu. Jangan. Sayang, kau harus percaya sama Ella. Kau harus selamatkan dia. Kakek, bukan. Kepala keluarga. Aku mohon, cepat hentikan mereka. Selamatkan Ella. Sayang, lihatlah. Sudah ku bilang nggak apa-apa. Kau ini jarang jaga Ella. Sekarang kau nggak percaya sama dia pula. Ella. Ya. Kalau sudah puas bermain, cepat kembali. Jangan buat ibumu ketakutan. Gak mungkin. Sayang, kenapa kau lepaskan Ella? Nggak mungkin. Cuma anak-anak pun nggak sanggup hadapi. Hentikan. Nggak mungkin. Apa? Kau sedang apa? Cepat tangkap dia. Bakat spiritualku hilang. Aku
Aku jadi orang gak berguna. Sayang, kau kenapa? Bakat spiritualku hilang. Aku jadi orang gak berguna. Sayang, lihatlah. Sayang, bakat spiritualku hilang. Aku jadi orang gak berguna. Sayang, Ada apakah dia? Jangan-jangan suamimu juga nggak berguna. Sayang, lihat. Kau harus percaya sama Ella. Kedepannya lebih sering temani Ella. Hah? Kau bahkan nggak bisa melindungi Ella. Aku mohon pada kakek makanya Ella bisa kembali. Kau nggak pantas jadi ayah. Apa? Putri sulung nggak bisa tutupi aib keluarga. Beraninya ikut evaluasi calon pewaris. Begini caramu jadi putri sulung. Hah? Kalau nggak sanggup urus, kuserahkan hakmu untuk dikelola orang lain. Bukan, kakek. Aku bisa mengatasi dengan baik. Aku bisa. Semoga begitu. Kalau enggak, aku akan pertimbangkan baik-baik. Saran Tuan Muda Erwin, dengarkan perintah. Lanjutan babak kedua. Semuanya, aku mohon bantu aku. Hah, tradisi keluarga bela diri yang kuat bertahan. Minta bantuan sama kami nggak ada gunanya. Winnie, sebaiknya sekarang kau serahkan rencana keluarga. Benar, serahkan dulu. Winnie, sebaiknya sekarang kau serahkan rencana keluarga. Benar, serahkan dulu. Apa yang Winnie lakukan buat kita semua, aku tahu jelas. Termasuk waktu Winnie nikah sama aku. Itu semua demi keluarga kalian. Jadi semuanya... Semuanya tahu. Winnie yang paling cocok pimpin keluarga. Rio, kami sudah berpengalaman. Kau nggak punya kemampuan. Kami nggak menyalahkanmu. Tapi ini maksud kepala keluarga, menafkahi keluarga. Atau kalian nggak punya hak bicara. Oke. Ternyata bisa diselesaikan pakai uang. Sayang, jangan sedih. Masalah yang bisa diselesaikan pakai uang, serahkan ke suamimu. Hah? Ibu, jangan sedih lagi. Ayah pasti bisa. Rio, jelas kau tahu betapa besarnya perjuanganku. Kau tahu semua pengorbananku buat keluarga ini. Tapi malah kau yang bikin aku gagal. Sayang, Kau begitu ingin aku gagal. Kau turuti kemauan. aku... Apa itu? Yang akan terjadi, pasti akan terjadi. itu panah yang dilepaskan putrinya Winnie. Nggak mungkin. Benar, tadi sudah meleset, mana mungkin kembali lagi. Kadian, jangan bercanda. Dia nggak mungkin kelilingi bumi lalu terbang kembali, kan? Jangan-jangan panah ini benaran kelilingi bumi dan terbang kembali. Itu Erwin. Kenapa dia datang? Tuan Muda Erwin, sini. Tuan Muda Erwin, kau terluka. Jarang-jarang kau bisa datang. Maaf, sudah buat kau terkejut. Terkejut. Oh, selamat. Benar, Tuan Muda Erwin. Winnie wanita sialan itu sudah kami siapkan untuk Anda. Seharusnya Anda bisa langsung nikmati. Lihatlah, jadi kacau begini. Kalian menjual aku. Kalian itu adik kandungku. Waktu kecil. Tuan Muda Erwin, apa maksudmu? Kekasihku, kau pantas hina dia. Kekasihmu? Lalu siapa aku? Aku juga. Kau? Malam ini waktu aku tidur sama istrimu, jangan lupa bawa putrimu jaga pintu di depan. Kau mengerti? Selain itu, ketiga peliharaan macam kalian harus tahu diri. Mengerti kan? Erwin, biar aku beritahu. Pertama, aku nggak akan ikut kau pergi. Kedua, ini ujian buat pilih calon pewaris keluarga. Kami nggak terima kedatanganmu. Silakan pergi. Nggak ada yang kasih tahu dia. Usir Tuan Muda Erwin, kau pantas. Hari ini sekalipun kau diusir, gak mungkin usir Tuan Muda Erwin. Asal kau tahu, ujian babak kedua ini tanpa Tuan Muda Erwin gak akan dimulai. Tuan Muda Erwin itu dermawan yang hadir di masa sulit keluarga Wangsa. Juga menghadiri evaluasi calon pewaris keluarga ini. Dan sekaligus sebagai tunangannya. Apa? Kenapa aku nggak tahu? Rio, Ella, aku beneran nggak tahu. Di mana harga diri kalian? Bisa-bisanya tunduk sama Erwin. Kakek nggak akan memaafkan kalian. Ayah.
Wah, Tuan Muda Erwin. Tuan Muda Erwin, putriku kuserahkan ke kau. Mohon bimbingannya. Sepertinya cucu kesayanganku ini cuma pantas buat keluarga cuaca. Ayah, bukannya sudah aku jelaskan. Ella bisa bawa harapan buat keluarga kita. Ayah nggak percaya sama aku, masa saya juga nggak percaya sama cucu ayah? Cukup. Serahkan nasib keluarga ke keturunan pecundang. Jangan bercanda. Ayah, Rio memang kurang baik. Dia pengangguran dan gak punya apa-apa. Bahkan terkadang juga suka berbohong. Tapi dia suamiku. Dia ayah kandungnya Ella. Semua yang dia lakukan buat aku dan Ella, aku yakin dia tulus. Kau durhaka, anak durhaka. Kenapa Rio baik sama kau? Karena kau nafkahi dia. Ini pun kau gak mengerti. Ayah, Rio gak seperti ayah. Apapun yang aku lakukan, dia gak pernah mencampakkan aku. Ayah lakukan ini demi kebaikanmu, juga demi keluarga kita. Tuan Muda Erwin suka sama kau. Itu kehormatan buat kau. Kau sudah terlalu lama hidup sama pecundang, jadi linglung. Ayah, aku katakan sekali lagi, suamiku aku boleh gak suka, aku boleh marahi dia, tapi kalian gak boleh. Cukup. Kakek buyut dan kakek sama-sama jahat. Jangan bentak ibuku. Ella, Mutiara Darah Doni. Ini Tuan Doni. Lihat Mutiara, seperti melihatnya. Hormat Tuan. Kakek, sedang apa? Kenapa kakek sujud sama anak-anak? Ini nggak pantas. Tuan Muda Erwin masih di sini. Pergi. Willy, apa kau sudah puas? Haruskah kau buat kakekmu marah? Ini. Kakek, maaf. Ella nggak bermaksud begitu. Biasanya dia sangat patuh. Nggak asal bicara. Jangan masukkan ke hati ya. Kakek buyut, jangan bentak ibu. Aku suka kakek buyut. Rio sembunyikan Mutiara Darah. Sepertinya dia tahu maksudku. Perkataannya peringatkan aku buat menutupi hal ini. Aku cuma gendong dia. Jangan terlalu serius. Pak Jo, berdasarkan kesepakatan, Winnie kalah, aku boleh bawa dia pergi. Karena evaluasi sudah selesai, uang jadi milikmu. Putrimu jadi milikku. Lepaskan! Sialan, kau berani pukul aku. Aku kasih tahu. Ayahku lagi asingkan diri. Akulah pemegang kendali keluarga cuaca. Cuma dengan satu kalimat, aku bisa tarik investasi keluargamu. Memangnya kau siapa? Berani pukul aku. Rio, kau terlalu impulsif. Meski dia bukan orang baik, tapi omongannya itu benar. Keluarga cuaca terlalu berkuasa. Tamparanmu ini bisa mencelakai seluruh keluarga. Tuan Muda Erwin, dia cuma orang luar. Nggak punya sedikit pun hubungan sama keluarga Wangsa. Mau bunuh atau siksa, kami turuti perintah. Anda nggak perlu turun tangan, biar kami saja. Rio, cepat berlutut. Kau mau celakai kami sekeluarga? Kenapa kau nggak kasih istrimu ke Erwin? Kau, pengawal, hancurkan lututnya. Hei, tunggu. Siapapun gak boleh sentuh cucu menantuku. Apa? Kakek, jangan pikun. Benar, kakek. Semua ini gara-gara Rio. Keluarga Wangsa ikut terseret. Kenapa kakek malah bela dia? Ayah, Tuan Muda Erwin baru bilang, dialah pemegang kendali keluarga cuaca. Kita nggak boleh singgung orang penting demi pecundang yang nggak semarga sama kita. Aku nggak pikun. Suruh kalian berhenti adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Apa maksud ayah? Ini Tuan Muda Erwin. Aku masih kepala keluarga. Tenang saja, Rio. Selama ada aku, gak akan ada ya berani tindas kau. Kakek, perubahanmu ini aku agak nggak terbiasa. Aku bersedia lakukan apapun demi kau, Rio. Mau tindas aku? Boleh. Tapi mau tindas keluargaku? Gak boleh. Jo, kau sendiri yang janji sama aku. Kau mau ingkar janji? Namanya aku bertaruh sama kau. Mau menang atau kalah, kau boleh bawa pergi. Rio, jangan nekat. Kita nggak sanggup melawan keluarga cuaca. Erwin, kau lihat baik-baik. Putriku nggak kalah. Putriku bukan hanya tempat sasaran, juga menembus sasaran. Pada keluarga Ella meleset. Pemenangnya keluarga dia. Sekarang sudah tahun berapa? Bukannya kerja sudah lama punah. Wah,
Putraku, kau hebat sekali. Winnie, kau memang ditakdirkan dijual. Selamat, Kak Dia. Kak Winnie, kau harus berterima kasih. Tuan Muda Erwin nggak keberatan sama statusmu. Masih mau terima kau. Burung mau jadi phoenix, kau harus berkaca. Lihat saja, seperti apa dirimu. Memang kau bisa lahirkan bibit unggul. Sejak kecil kakak kalian besarkan kalian berdua. Sekarang kalian malah sudutkan dia. Dasar gak tahu balas budi. Diam, kau tahu apa? Orang asing macam kau nggak berhak ikut campur di sini. Aku tahu apa? Di ruang kerja kakakmu, dia masih simpan foto kalian. Waktu bisnis kalian sepi, kakakmu setiap bulannya pakai tabungannya buat sokong bisnis kalian. Bagi istriku, persaingan tahta bukan alasan buat merusak hubungan keluarga. Rio. Bajingan. Kau bilang apapun, gak bisa mengubah kenyataan kalian butuh bantuan keluarga cuaca. Bajingan? Siapa yang kau katai bajingan? Hah? Sialan kau. Bawa investasimu. Pergi dari sini. Pak Tua, sepertinya aku terlalu baik sama kau. Kerjasama dengan keluarga cuaca bukan sesuatu yang bisa kau putuskan sesukamu. Sepertinya keluarga Wangsa gak mau lanjutkan garis keturunan lagi. Pengawal! Tuan Muda Erwin, jangan marah. Kakek pasti nggak bermaksud begitu. Pasti nggak. Kakek, cepat jelaskan ke Tuan Muda Erwin. Kalau enggak, keluarga Caca akan tarik investasi. Ya sudah kalau ditarik. Masa depan keluarga Wangsa sudah punya sandaran. Gak butuh keluarga cuaca. Kakek bilang apa? Jangan-jangan kakek percaya keturunan Rio bisa kalahkan mereka. Pak Tua, sialan. Kau sombong sekali. Beraninya remehkan keluarga cuaca. Keluarga Wangsa sudah di ujung tanduk. Bahkan kau ketemu ayahku pun harus berlutut dan sujud minta maaf. Coba saja suruh Yudi datang. Hari ini, selama aku masih hidup, aku nggak akan biarkan kau bawa pergi cucuku. Dan menindas cucu menantuku. Jangan harap. Bagus, Jul. Kutanyakan satu hal. Nggak bisa dibicarakan lagi. Tentu saja. Kakek buyut. Menurutmu, perbuatanku benar? Kakek, mantap. Maju. Winnie, aku tahu kau sayang sama bocah tengik ini. Mau dia selamat? Hiduplah bersamaku di keluarga cuaca. Moyo, putriku diculik. Kau nggak peliharaannya. Kau nggak beraksi. Majikanku, dia pasti baik-baik saja. Ella! Winnie, aku tahu kau sayang sama bocah tengik ini. Kalau mau selamatkan dia, datang ke rumahku temani aku. Ella, jangan takut. Ada ibu di sini. Erwin, kau culik anak kecil. Apa kau tidak tahu malu? Memangnya kenapa? Orang tua, anak-anak semua pernah kusentuh. Kau bisa apa? Tangkap aku sini. Hai Erwin, dasar brengsek kau. Cepat lepaskan Ella. Kalau enggak, aku... Kalau enggak kenapa? Kenapa? Jangan paling so hebat. Kalau kau berani sentuh aku, kujamin kau gak bisa lihat anak ini lagi. Kau! Kakek buyut, aku ikut mereka pergi. Gak boleh! Aduh, ayah, jangan berkelahi. Tuan Muda Erwin cuma menginginkan Winnie. Gak akan menyakiti Ella. Ini, aduh, Rio, katakan sesuatu. Tuan Muda Erwin, kau harus pikir baik-baik. Semoga kau nggak menyesal. Aku menyesal. Winnie, lihatlah suamimu yang gak berguna itu. Menyesal. Kalau aku menyesal, aku ganti marga. Hati-hati di Apapun aku jalan. lakukan. Hah? Hebat. Ayo. Oke. Rio, dia itu putrimu. Sayang, jangan khawatir. Nanti malam kita jemput Ella bareng. Ku jamin semuanya baik-baik saja. Hai Rio, maksudmu orang sakti itu akan muncul? Kakek, apa yang kalian rahasiakan dariku? Kau juga, Rio. Kau murah hati sekali. Putrimu dibawa pergi, kau sama sekali nggak bersuara. Biarkan Erwin bawa dia pergi begitu saja. Masalah ini nggak boleh salahkan Rio. Bahkan aku pun sulit untuk menjelaskannya. Kakek, apa maksud kakek? Ella itu putri kandungku. Apa yang aku nggak boleh tahu? Jangan terus tanyakan hal ini. Ella pasti baik-baik saja. Lagian lihatlah Rio, posisinya juga sulit. Kau setiap hari sibuk cari uang. Dia merangkap jadi ayah dan ibu. Bahkan harus hadapi kalian. Dan kau juga harus introspeksi diri. Kakek, orang tua harus ada yang cari uang dan urus rumah. Tunggu, kakek. Sekarang bukan
bukan waktunya berdebat soal ini. Aduh ini, sekarang masalahnya aku dan kakek bilang apapun kau nggak percaya. Sekarang kau ikut kakek urus prosedur pewarisan. Kita pergi jemput Ella. Hah? Rio, kita suami istri. Kau bilang aku nggak percaya. Memangnya kau sudah bilang saling menyembunyikan itu hal yang baik? Aku... Dia Presiden AMSO? Kau sudah gila. Lihat, sudah ku bilang kau juga nggak percaya. Wanita memang sulit dimengerti. Terus bertanya, sudah dikasih tahu nggak mau dengar. Sudah Winnie, kau ikut aku. Urus prosedur pewarisan dulu. Kakek, ini nggak adil. Kakek, kompetisi belum berakhir. Kenapa malah tetapkan Ella sebagai pewaris? Beraninya kau pukul aku. Tadi aku nggak pukul kau karena Ella di sini. Sekarang kau nggak berhak bicara. Kenny, memangnya kenapa kalau kau dipukul, ha? Tadi kau nggak dengar. Ayah bilang, Ella adalah pewaris keluarga kita. Dengan status ini, sudah seharusnya kami pukul kau. Patua sialan. Jangan karena kau lebih tua dariku kau boleh bertindak seenaknya. Tuan Muda Erwin bawa Ella pergi karena ingin meniduri putrimu. Gak ada hubungannya sama status bocah tengik itu. Atas dasar apa dia jadi kepala keluarga? Putriku dibawa pergi. Nyawanya terancam. Kau malah mengatakan putriku seperti itu. Kau masih punya hati tidak? Berisik sekali. Kau cukup tidur sama Tuan Muda Erwin. Ella bisa pulang dengan selamat. Apa salahnya? Cuma berbaring sebentar bisa kontribusi untuk keluarga. Aduh, keluarga apa ini? Gara-gara aku terlalu keras kepala. Kakek, jangan ragu lagi. Lanjutkan saja. Lagian kau ini akan berkorban buat keluarga. Nggak perlu tunggu putri mereka lagi. Brengsek! Kakek, sudah gila. Kirim kau ini ke keluarga cuaca. Itu keputusan bersama. Sekarang apa maksud kakek? Demi Rio, demi Ella, demi keluarga kita. Kakek bercanda. Kakek, jangan lupa. Aku satu-satunya anak laki-laki di keluarga. Mau teruskan keturunan tergantung sama aku. Pecundang ini dan putrinya itu. Bisa-bisanya kakek. Kenny, aku hargai kau harus bersyukur. Kalau enggak, aku cabut pargamu. Yang kuat menang, yang lemah tersingkir, berebut tahta. Inikah yang kau inginkan? Pikirkan baik-baik. Wah, orang luar berlaga hebat. Putrimu belum jadi pewaris. Kalau beneran jadi pewaris, kesombonganmu pasti setinggi langit. Kakek sudah tahu salah. Sekarang kalian bertiga, tunjukkan niat baik kalian. Kedepannya harus rukun. Aku mundur dari posisiku. Arahkan kalian. Kalau masih mau berebut, aku cabut marga kalian. Dan kita bukan lagi keluarga. Hah? Ayah, aku mau luruskan. Aku nggak mau bersaing jadi pewaris lagi. Aku bertekad nggak akan bersaing lagi. Nggak bersaing lagi. Aku juga. Sudah dipikirkan? Aku nggak akan tunduk sama pecundang ini. Tunggu istrimu ditiduri Tuan Muda Erwin. Istrimu sudah ikut orang lain kabur. Kau masih berlaga hebat di sini. Di mana Willy? Oh, pasti pergi mencari Ella. Itu benar. Kau harus segera pergi. Kalau enggak, kau akan jadi ayah dari anak orang lain. Boris! Astaga. Dia kau. Bajingan keluarga cuaca itu. Aku bertaruh habis-habisan sama kau. Jangan sentuh cucuku. Naga sejati berdarah murni. Kukira Ella adalah yang paling hebat. Gak sangka. Ternyata kita punya yang lebih hebat. Ayo. Untung aku cepat minta maaf. Kadia, kau. Aku kenapa? Kau cuma tahu memandang rendah orang lain. Introspeksi diri baik-baik. Kakak ipar, tunggu aku. Aku juga mau selamatkan kau ini dan Ella. Apa? Erwin, tunggu sebentar. Bajingan keluarga cuaca itu. Kalau dia berani menindas Winnie, aku orang pertama yang maju menghancurkan keluarga cuaca. Erwin, hadapi bajingan itu. Nah, kau nggak perlu turun tangan. Biar aku saja. Kenapa kau tiba-tiba muncul? Kakak ipar, aku salah. Kasih aku kesempatan buat tebus kesalahanku. Aku juga mau selamatkan Kak Winnie dan Ella. Berangkat ke rumah keluarga cuaca. Mundur. Harap hati-hati. Mundur, harap hati-hati. Hah? Tadi aku lupa tampar kau. Kenapa semuanya pukul aku? Sutradara, aku nggak mau syuting lagi. Naikkan bayaranku. Kenapa Winnie belum selamatkan dia? Seharusnya sudah mau sampai.
Kau salah culik anak. Kak Erwin, aku bersumpah, aku pasti nggak salah. Ini putri kedua, ini bukan. Hei, nak. Cepat telepon ibumu. Jangan persulit aku. Pernah lihat tinju sebesar karung pasir? Kau sedang apa? Dia nggak terluka karena tenaga dalamku. Kak Erwin, anak ini aneh. Dia bisa ilmu bela diri. Jalan. Dasar payah. Hei, anaknya Rio. Aku nggak akan kasihan sama kau. Oh. Siapa pukul aku sekarang? Bukan. Hidup dan mati, aku nggak peduli. Sengaja bertentangan sama ayahku. Aku tentukan takdirku sendiri. Aku mau jadi penyihir. Makhluk apaan ini? Masih lihat? Aku mau tangkap kalian. Dasar keterlaluan. Kau jangan keterlaluan. Aku putra keluarga cuaca. Keluarga terpandang. Keluarga bela diri. Bisa-bisanya ditindas sama bocah ingusan macam kau. Di mana harga diriku? Kalau berani, ayo duel. Bocah tengik, jangan bilang aku tindas kau. Ini anjing sakti yang dipelihara keluarga. Tugasnya lindungi keluarga cuaca. Cepat, telepon ibumu. Suruh dia datang. Aku juga punya seekor. Jangan membual. Kenapa kau mirip sama ayahmu? Kecil-kecil sudah pandai membual. Akhirnya aku bisa kabur dari sepasang ayah dan anak itu. Hah? Apa ini? Anjingku manis kan? Terlahir kembali. Aku jadi binatang roh pula. Bukan, kau pakai anjing ini buat menakutiku. Tuan Goma, saya andalkan Anda. Dia orangnya. Dia tindas keluarga cuaca. Bahkan sekarang anjing pun berani hina aku. Kebetulan aku mau lampiaskan amarahku. Anjing bodoh, jangan lari. Tuan Goma, jangan tinggalkan aku. Tolong aku. Gimana? Nyaman. Yang mulia, gimana? Memuaskan? Leluhurku, sudah cukup? Oh, siap. Erwin, buka pintu. Aku datang. Lepaskan putriku. Buka pintu. Siapa sih? Nyonya, ternyata Anda datang. Silakan masuk. Oh, aku temui Erwin. Ya, ayo, silakan cepat. Ayo, silakan. Ya. Erwin. Kok ini? Kau lakukan apa pada putriku? Kau menindas dia. Aku tindas dia. Lihatlah kondisinya sekarang. Lebih mewah dari yang kumakan. Ibu. Ella, kau baik-baik saja? Ada yang terluka? Biar ibu periksa. Lihatlah anjingku. Ditindas putrimu sampai alam spiritualnya rusak. Erwin, aku datang buat kasih tahu satu hal. Aku, Winnie, gak akan tunduk sama keluarga cuaca. Jadi menyerahlah. Cukup sampai di sini. Kalau kau masih mengganggu aku gak akan segan lagi. Gak segan gimana maksud? Ayah, Anda sudah keluar. Betapa memalukan diri. Ayah Erwin, Ayudi. Kalau aku gak keluar, kau bisa merusak reputasi keluarga cuaca. Ayah, ini bukan salahku. Lihatlah, anjing penjaga yang ayah tinggalkan buat kita.
Kau Winnie? Pak Yudi, aku putri keluarga Wangsa, Winnie. Maaf, aku sudah menikah dan punya anak. Makasih atas perhatian keluarga Cuaca. Tolong jangan persulit aku. Ibu, biar aku saja. Aku sendiri bisa kalahkan 8 penjahat yang tindas ibu. Jangan bicara. Bocah ini lancang sekali. Winnie, aku pasti akan menidurimu. Ayahku datang. Kau jangan mendekat. Erwin. Pak Yudi, pikirkan baik-baik. Kalau kau sakiti aku, keluarga Wangsa gak akan melepaskan. Keluarga Wangsa? Hah, keluarga Wangsa akan menentangku demi kau, sekalipun dia berani. Jual pecundang tua itu cuma pendekar tingkat 1. Ku gak takut sama dia. Atau kau berharap suamimu yang gak berguna itu lindungi kau? Tentu saja. Hah? Sayang, Ella. Sayang. Asal kalian tahu, keluarga Wangsa nggak mudah tertindas. Nggak bisa. Kendaraan ini terlalu cepat. Rio, kau memang hebat. Mantap. Kau ini, kami datang selamatkan. Mereka kenapa? Mabuk darat. Yang serius, bukan waktunya bercanda. Aku cukup. Kalian anggap kami apa? Hah? Ku kasih tahu. Waktu putraku minta wanita ini dari kau, seharusnya kau langsung serahkan saja. Inilah kehebatan keluarga Cuaca. Kehebatan pendekar tingkat super. Aku mengerti. Tapi sebagai kepala keluarga, gimana pun, aku harus berani menghadapi masalah. Rio, selama ini dalam menangani masalah, kakak terlalu kejar keuntungan. Meskipun sudah tua, masih keras kepala. Kalian jadi menderita. Kakek lakukan itu demi kemakmuran keluarga. Gak apa-apa, kami paham. Pak Yudi, mengenai status kalian, aku tahu jelas. Aku sangat menghormati kemampuanmu. Aku membuat kesepakatan sama Tuan Muda Erwin. Aku hilaf. Maafkan aku. Bagaimanapun, aku harus ingkar janji. Soal kompensasi dan syarat, kalian sebutkan saja. Tapi kami nggak akan menyerahkan Winnie. Maksudmu, setelah merusak reputasi keluargaku, kau mau pakai uang? Kau sanggup ganti rugi? Cabang keluarga yang aku pimpin juga akan berusaha bayar biaya ganti rugi. Kak, dalam perjalanan ke sini aku tiba-tiba ingat kalau hari ini aku dan putraku dalam bahaya. Apa keluargaku akan datang selamatkan aku? Sekarang aku mengerti. Dulu aku terlalu ceroboh. Waktu aku pergi, apa yang terjadi? Aku dan Ella, orang Amso. Sudah. Kau mesti tanya. Aku kasih tahu kau gak percaya. Intinya Winnie, takdir keluarga kita bergantung sama Rio. Uang bisa dicari lagi, tapi putriku cuma ada satu. Ayah salah. Kedepannya nggak akan kuulangi lagi. Cukup! Ayahku panggil kau. Sudah selesai menangis. Sudah selesai. Kalau sudah, kita bahas ganti ruginya. Aku bilang di awal, keluarga Wangsa, kau yang duluan hina putraku, lalu ajukan permintaan sama aku. Kalau sudah kusebutkan harganya, kalian berani tolak, kubuat kalian sekeluarga melayang. Selama kau nggak minta anggota keluarga Wangsa, aku nggak akan bicara. Oke. Pertama, pukul putraku, ku minta penghasilanmu selama 1 tahun. Kedua, melukai binatang saktiku, ku minta penghasilanmu selama 5 tahun. Merusak reputasi keluarga Cuaca, ku minta penghasilanmu selama 10 tahun. Sekalian kau menapa kami? Keluarga Wangsa kerja mati-matian selama 16 tahun buat melayani. Winnie, jangan emosi. Cuma penghasilan 16 tahun. Kakek bisa cari cara. Ditambah sama nyawa anak ini. Apa? Aku? Incar aku? Bukannya sudah sepakat cuma minta uang? Kenapa malah minta nyawa suamiku? Jangan harap keluarga kami satu pun gak boleh kurang. Bayu, kau yakin mau minta nyawanya? Kalau enggak, Gak masalah. Kakek, ayah, cepat pikirkan cara. Waktu bahas uang, aku agak khawatir. Tapi waktu bahas Rio, kakek jadi merasa jauh lebih lega. Apa maksudnya? Kenapa rasanya kalian seperti tahu sesuatu? Cuma aku yang gak tahu. Enggak. Ibu jangan khawatir. Ayah lebih hebat dariku. Sangat hebat. Apa mungkin? Aku sendiri pun gak tahu betapa hebat ya El.
Kau ini memang suka berlaga hebat ya? menantu matriloka nggak berguna. Bahkan keluarga yang menghidupimu pun nggak keberatan. Malah kau yang keberatan. Aku bilang di awal, kau minta apapun, aku pasti bisa kasih ke kau, termasuk nyawaku. Aku berani bilang, kau nggak bisa ambil. Kalau kau berani ambil, kulumpuhkan kau. Jadi maksudmu cuma tunjukkan ke kami, lalu masalah beres? Wah, kau ini belagu sekali. Dia memakiku. Ayah, putrinya Rio yang pukul aku jadi seperti ini. Dia masih sesombong itu. Ayah harus tegakkan keadilan. Kau mengadu. Memangnya aku menindasmu? Enggak. Siapa bilang? Bajingan mana yang bilang begitu? Itu perbuatanmu sama anjingmu sendiri. Aku nggak menindasmu. Sama saja. Ayah, tegakkan keadilan buat aku. Sudah. Lihatlah betapa payahnya kau. Sekarang ayahmu pendekar tingkat super. Kalau punya senjata sakti, jangankan nggak terkalahkan di dunia. Bahkan dewa dan raja iblis datang pun, aku sanggup kalahkan mereka. Tunjukkan keberanianmu. Menantu pemalas. Sekarang kau masih merasa kau kasih. Kau pikir aku nggak berani ambil. Benar. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma bapak rumah tangga yang nganggur dan bermalas-malasan. Dia bisa kasih apa? Pergi sana. Cepat suruh orang tuamu bicara sama kami. Kalau bukan kakek merasa bersalah, bersikeras mau ganti rugi. Buat menebus rasa bersalahnya, aku bahkan gak mau lihat kau. Memangnya kau bisa kasih apa? Dasar pengecut. Kalau kau hebat, istrimu gak akan ikut aku. Apa kau bilang? Halusinasi. Ini pasti halusinasi. Ini bicara. Anjing mana mungkin bisa bicara? Kebetulan, aku mau tunjukkan kekuatanku. Oh ya, Pak Yudi. Bermainlah denganku. Dewa Doni. Bibi Yuri. Tuan Rio, serahkan saja ke kami. Masih berlagak hebat di saat seperti ini. Tuan, tolong jangan marah. Kami nggak sanggup tanggung akibatnya. Tuan Putrela, cepat tenangkan ayahmu. Jangan sampai ayahmu marah. Ayah, tenanglah. Kartu ini bisa menggerakkan semua kultivator di seluruh dunia. Diperuntukkan khusus Tuan Rio. Arwin, kau berani ambil? Kartu ini bisa menggerakkan semua praktisi ilmu gelap. Juga diperuntukkan khusus Tuan Rio. Coba ambil saja. Gak mungkin. Rio mana mungkin. Tokoh yang dihormati kaum baik dan jahat. Ayah, kita harus gimana? Dewa, Anda nggak akan ikut campur dalam masalah keluarga orang lain, kan? Aku nggak datang. Masalah keluargamu hampir saja merenggut nyawa semua orang. Dewa, kau. Aku Yudi, besarkan keluarga cuaca jadi keluarga terhormat. Melatih bela diri sampai tahap partia, agar bisa memasuki gerbang keabadian. Hari ini, bela diriku sudah sempurna. Kau bukannya ucapkan selamat dan sambut aku di gerbang keabadian. Malah bela pecundang itu. Kurang aja. Kau berani tatap Tuan Rio lagi? Ku cabut matamu. Ratu ilmu gelap. Kau orang terhormat yang mengguncang sejarah selama hampir 100 tahun. Legenda di sepanjang masa. Kau juga mau bela dia? Dulu aku kagum sama keperkasaanmu. Mau berguru sama kau. Sekarang aku sudah capai tahap puncak. Memangnya aku lebih lemah darinya. Kenapa kalian semua memihak sama dia? Energi sejati kurang. Gerbang keabadian gak menerimamu. Mau mengikuti ajaranku, tapi kau takut mati. Kau juga nggak ingin mati demi orang lain. Nggak bertekad bangkit buat cari pencerahan. Penjahat yang suka tindas orang lemah nggak berguna buatku. Uang dan nyawa terpampang di depanmu. Ku bilang kalian gak bisa ambil, pasti gak bisa ambil. Ku kasih satu kalimat buat kalian, jaga diri. Kultivasi gak semudah itu. Mulai dari kau, suruh aku kasih istriku ke anakmu, kau ditakdirkan gak akan bisa lampaui aku. Ayah, kita mengaku salah saja. Kita kalah. Kita salah singgung orang. Selama masih hidup, akan ada kesempatan. Ayah. Tuan Doni, Bibi Yuri. Aku salah. Buat apa minta maaf ke kami? Tuan Rio, aku salah. Aku gak seharusnya berapas kekayaan. Aku gak seharusnya suka istrimu. Aku gak tahu diri. Aku salah. Tuan Rio. Itu salah. Hei, Erwin, aku tahu jelas. Kelak, aku ingin hidup tenang. Pasti akan ketemu banyak anak sultan macam kau. Andalkan kekuasaan buat menindas orang. Gak ada yang bisa kubicarakan sama kalian. Aku juga gak berharap kau berlutut dan minta maaf. Ku kasih 4 kata. Jaga diri baik-baik.
Baik. Hari ini kalian lebih banyak orang. Aku mengaku kamu. Ku harap ke depannya kau fokus berkultivasi. Tuan Rio, orang ini nggak jujur. Kau beneran mau lepaskan dia? Jelas-jelas dia nggak terima. Tuan Rio, tuntaskan akar kejahatan. Ku bantu kau penggal dia. Bunuh dia. Tuan Rio. Aku salah. Tuan Rio, aku salah. Ampuni aku. Maaf, aku salah. Ampuni aku. Ampuni aku. Ella. Orang belum tentu bisa berubah. Karena itu, setiap keputusan adalah taruhan. Ayah pun gak yakin setiap penjahat yang ayah lepaskan akan bisa bertobat. Jadi Doni, Bibi Yuri, serahkan mereka ke Departemen Hukum, biar mereka diadili. Ayah, tolong. Siap, Tuan Rio. Kukira tadi kau akan jadi. Tentu saja harus jadi orang awam yang taat hukum. Ella, kau ingat? Ingat. Kau ini, kau baik-baik saja. Baik-baik saja. Gak mau. Jadi kepala keluarga lagi. Aduh, kakak ipar, jangan sindir aku. Lagian kakak tetap merawat kita. Siapa saja boleh jadi kepala keluarga. Kak, ayo pulang. Rayakan kebersamaan keluarga kita. Baik. Ayah. Ayo pulang. Ayo pulang. Ayo pulang. Ayo. Bersulang. Ini Ella. Suka minum lebih banyak. Gak suka, nggak usah minum. Ya sudah, kami pergi dulu. Sampai jumpa. Sampai Hati-hati di jumpa. jalan. Oke. Dah, hati-hati. Oh sayang. Cium dong. Jangan macam-macam. Aduh, aku mau tidur dulu. Sampai jumpa. Pengertian. Ayo. Sayang, Ella sudah tidur. Sayang, gawat. Jangan panik. Bicaralah pelan-pelan. Ada apa? Aku Baru terima telepon dari cabang keluarga. Keluarga cuaca kabur. Demi balas dendam, mereka culik Pak Jul. Nona Dian dan ayah Nona Wini. gimana ini? Ayo. Sialan. Kukira sujud dan minta maaf beberapa kali bisa pergi dengan selamat. Brengsek. Dugaan kita salah. Malah masukkan kita ke penjara. Dengar, ya. Nggak peduli gimana caranya. Aku harus bunuh kau. Sini. Lepaskan. Bukannya kemarin kalian sangat sombong? Hah? Erwin, kau memang gak tahu diuntung. Padahal kakak iparku, biarkan kalian hidup. Kalian masukkan kami ke penjara itu namanya hidup. Uang kami, kekuasaan kami, status kami, semuanya hilang. Kau gak dengar omongan kakak iparmu? Semuanya itu taruhan. Hanya saja dia menyerah. Dia meremehkan tekad kami. Habisi kau. Ayo tolong aku. Ayo. Menyesalkan? Kau benci Rio. Kalau kemarin dia bunuh aku, hari ini kalian gak akan menderita. Jadi katakan padaku, Rio itu pecundang gak berguna. Kau bilang begitu, ku lepaskan kau. Rio masukkan kalian buat diadili. Perbuatannya benar. Kalian memang pantas dicaci maki. Pergi sana. Dian. Kau cari mati. Diam. Erwin, dasar bajingan. Kau berani serang aku saja. Pasti akan serang. Nolan, kau sialan. Dulu gimana kau memohon ke aku? Putrimu menolak ikut aku. Kau gak bisa kasih pelajaran jadi kirim ke aku. Tuan Muda Erwin, aku salah. Aku nggak seharusnya jual putriku. Lampiaskan ke aku saja. Masalah ini nggak ada hubungan sama mereka. Bunuh kau. Hukumannya terlalu ringan. Intinya gara-gara kalian berdua sudah tahu keluarga cuaca minta. Kalian bisa kasih saja. Malah suruh kami rebut sendiri. Pak Yudi, tolong lepaskan ayahku dan Dian. Kumohon ke kau. Diam kau. Bisakah lebih bersendirian? Ayah.
Kau memang berpendirian, Jul. Erwin, kasih mereka pelajaran. Siap. Dian, katakan. Riau itu sampah nggak berguna. Kalau nggak, ku cekik dia sampai mati. Gak mau bilang. Kalau gitu beneran ku cekik sampai mati. Kau berani? Kenapa masih melamun? Cegat dia. Para bawahan keluarga cuaca sungguh nggak tahu diri. Kalian berdua sudah masuk penjara, masih nggak tobat. Dikasih kesempatan bukannya hargai. Cari mati. Aku tahu, masuk penjara lagi atau jatuh ke tangan kalian, aku tetap akan mati. Lebih baik aku cari tumbal. Erwin, sebelum kau bertindak, aku bisa penggal kau 10 kali. Dewa Doni, aku tahu kau bisa bunuh aku. Tapi aku pendekar tingkat super. Aku jamin kalian gak bisa selamatkan dia. Jangan terlalu sombong. Gimana kalau ditambahkan sama aku? Aku nggak tahu kalau begitu. Aku cuma tahu dia kerabat Rio. Aku nggak peduli. Kau berani adu kecepatan sama aku? Kita lihat kau lebih cepat atau tebasan kau lebih cepat. Aku kenapa? Kalau nggak berani, minggir sana. Sekalipun kami mundur, kau bisa lolos dari Rio? Kau bisa sembunyi di mana? Sembunyi? Cara rendahan seperti ini nggak mempan buat Rio. Jangan kira karena kau punya Sandra, kau bisa hadapi Rio. Aku susah payah tangkap mereka buat nantikan kedatangannya. Kebetulan, Tuan Rio sedang menunggu kau. Kenapa? Kau kira aku nggak berani pergi? Aku dengar, kau cari aku. Rio, kau buat aku kehilangan segalanya. Tentu saja aku cari kau. Bukankah kau bilang aku nggak bisa ambil apapun dari kau? Kalau begitu hari ini biar aku tunjukkan. Apa aku bisa ambil kekuasaanmu, uangmu, dan nyawamu? Ayah, Hei, kau bukan kultivator. Kenapa kau datang? Bawa Ella pulang. Benarkah Ipar? Cepat bawa kau ini dan Ella menjauh, ini berbahaya. Rio, kenapa kau bawa mereka datang? Gimana sih Fatu ini? Memangnya kalian nggak tahu? Aku bersumpah, aku nggak bermaksud bahwa mereka datang. aku yang bilang ke Rio, kau hitung sampai 3, makanya dibawa aku datang. Coba pikirkan, kalian diculik, aku sendirian di rumah. Apa aku bisa tenang? Kakek buyut. Iya. Sudah, cepat lepaskan. Gak ada gunanya menyandera orang. Aku nggak bercanda sama kau, Yudi. Maksudku jelas. Aku nggak punya maksud lain. Gak usah basa-basi sama aku. Sekarang, orang ada di tanganku. Aku punya 100 cara untuk habisi dia. Sebaiknya kau dengarkan permintaanku. Rio, aku tahu kau punya koneksi, tapi apa kau yakin? Aku sudah tanya kakek, mereka termasuk Dewa Doni. Gak ada yang pernah melihat kau turun tangan. Sayang, kau tenang saja. Mereka nggak pernah lihat aku bertindak. Karena kalau aku tunjukkan kemampuanku, bakalan canggung. Jadi, aku pasti bisa. Dengarkan dulu. Pertama, harus Rudoni dan Yuri. Buktikan aku nggak bersalah. Pulihkan status keluarga cuaca. Kau lagi mimpi. Sialan, diam kau. Biarkan dibicara. Kedua, lumpuhkan kedua tangan dan kaki. Aku mau kau beneran jadi pecundang. Mau hitung sampai 3. Hitung. Gimana kalau putriku bantu kau hitung? 3, 2, 1. Penjahat. Memangnya nggak suka berkelahi? Kapan kau? Rio. Ada kau, nggak ada aku. Oh, pantas? Ayah tidak apa-apa. Rio, sepertinya kau masih nggak terbiasa. Seharusnya aku bayangkan kau lebih hebat lagi. Ibu nggak jadi ganti ayah. Kau ini, sehebat apapun kau, ibu bisa menghajarmu. Sayang, aku nggak bohong kan? Nggak ada kesempatan buat serius. Ayah. Ayah, kau sedang apa? Lepaskan aku, ayah. Brengsek. Ibu, kakek buyut. Ada apa? Pokoknya semua orang harus hati-hati. Ayah mau apa? Lepaskan aku, ayah. Yudi, kau sudah gila. Dia putramu. Jangan-jangan dia mau. Yudi, ini peganganmu. Cepat hentikan. Kalau enggak, gua habisi kau. Aku pendekar tingkat super. Akulah yang terkuat. Doni,
kasih kau kesempatan terakhir. Buktikan aku gak bersalah. Lumpuhkan Rio. Kalau enggak, dijamin gak ada satupun yang selamat. Kau gak boleh dibiarkan hidup. Paman Doni, Bibi Yuri, sudah terlambat. Ayah, aku nggak mau lihat kejadian ini. Ella, cari ibumu. Sisanya, serahkan ke ayah. Penjahat, serahkan ke ayah saja. Cepat. Ayah. Manusia licik memang paling kejam. Aku sampai nggak tega lihatnya. Biar kuperkenalkan. Kodok pemangsa langit. Sekarang bukan waktunya bercanda. Kalian gak usah turun tangan. Karena Erwin sudah gak bisa diselamatkan. Erwin, Ayah. ikutlah ayah. Kuasai dunia, oke? Gak mau. Ayah, jangan. Kau benar. Aku memang ingin disembah. Selama ku bunuh kalian semua, akulah penguasa dunia. Kau sombong sekali. Ku nyanyikan lagu buat iringi kau bunuh diri saja. Tuan Rio, nggak usah basa-basi sama orang seperti ini. Aku bertekad mau bunuh dia. Ada apa ini? Sekarang ilmu bersih dan gelap bisa bersatu. Doni, maju bareng. Sudah terlambat. Erwin, kau memang hebat. Pedang yang bagus. Sekarang, giliranmu. Kau pindah tempat. Sebaiknya kau menurut. Dia nggak bercanda sama kau. Buat apa basa-basi sama Faryad? Enggak mungkin. Aku pendekar tingkat super. Kau mana mungkin lebih unggul dari segi fisik dan kekuatan. Kalau bukan anakku masih kecil, aku sudah lama penggal kau. Pertanyaanku adalah, kau bisa melampaui aku? Gak perlu heran soal ini. Kenapa? Jelas aku sudah. Sialan, brengsek. Kasih semua kekuatanmu ke aku. Dasar bajingan. Iya. Lihat betapa hebatnya aku sekarang. Ini adalah gelombang kecilku. Moyo, maju. Kau nggak mau mengotori tanganmu, aku juga nggak mau mengotori mulutku. Maju. Cek, jor sekali. Sayang. Sudah selesai. Sayang, asyik main sepak bola kan? Asik sekali, sayang. Ayo, kita kasih Ella adik. Belakangan ini agak terburu-buru. Sayang, denari saja. Aku punya